Halo penikmat film, jumpa lagi dengan Layar Tancap, kanal yang membahas seputar dunia film dan selalu menyajikan film berkelas, berkualitas dan pastinya nggak bikin otak panas. Film yang akan kita saksikan bersama ini dirilis pada tahun 2013, dibintangi oleh Ben Stiller dan Sean Penn. Tak hanya bermain dalam film ini, Ben Stiller juga menyutradarinya. Film ini mendapatkan rating 52% di Rotten Tomatoes, yang berarti cukup layak untuk ditonton. Ada fakta unik di balik film ini. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah cerita pendek dengan judul yang sama, karya penulis James Thurber pada tahun 1894. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama The Secret Life of Walter Mitty. Hey man, where are you now? Himalayas? I have to make oxygen choices. Pria ini bernama Walter Mitty. Hidupnya penuh dengan rutinitas dan membuat dirinya menjadi sangat kaku. Bahkan, di usia yang masuk parubaya saat ini, Mitty belum memiliki pasangan. Dia hanya bisa menghibur dirinya dengan imajinasi liarnya. I heard barking. Brave, creative. That's everything I want in a man. My man. Era digital ternyata melibas semua sektor, termasuk majalah tempat Mitty bekerja. Mitty sempat bertemu Ted Hendrick, direktur akuisisi yang sangat usil dan sangat meremehkan Mitty. Bagi Mitty, isu digitalisasi majalah tersebut sama pentingnya seperti meninggalkan kesan bagi Cheryl Melhoff, seorang staf di kantor yang sama dan menjadi incarannya. Kembali, Mitty tenggelam dalam imajinasi liarnya. Looks like a woman. Meaty. Cheryl. Sebagai seorang negatif asset manager, tugas Mitty adalah mengelola foto-foto yang masuk ke majalah tersebut. Suatu ketika, ada role film yang masuk dari fotografer andalan majalah tersebut bernama Sean O'Connell. Sean juga mengirimkan sebuah dompet sebagai hadiah bagi Mitty. Namun, ada satu negatif film yang hilang, yaitu negatif nomor 25. Take a look inside. A gift for all the years. Spilled some blood on it. Mitty tak bisa menjawab ketika pihak redaksi sudah memintanya untuk menyerahkan negatif nomor 25 untuk dijadikan cover terakhir edisi cetak majalah tersebut sebelum berubah menjadi majalah digital. Isu peralihan majalah menjadi digital semakin nyata. Efeknya adalah banyak karyawan yang akan terancam dirumahkan. Mitty juga ditekan untuk segera menyerahkan negatif film nomor 25 yang disebut sebagai intisari kehidupan. My most grand, the most famous ever because it really will have the big quintessence of all. It's being processed. Mitty memberanikan diri menyapa Cheryl dan bertanya alamat Sean O'Connell. Cheryl akan mencoba mencarikan alamat Sean tanpa tahu apa sebabnya. Yes. I have Sean O'Connell. Where and he doesn't have a phone. No phone. Why don't I check with Peg? I know she. Sementara, Mitty juga terus berusaha mencari petunjuk keberadaan Sean dari beberapa negatif film yang dikirimkan. Namun, yang ditemukan hanyalah foto demi foto yang seolah tidak berhubungan sama sekali. Ketika berada di luar kantor, Cheryl menghampiri Mitty. Disinilah baru kemudian Mitty bercerita jika negatif film nomor 25 yang akan dijadikan cover edisi cetak terakhir hilang.
Itu sebabnya Mitty berusaha mencari Sean dimanapun dia berada. Cheryl berjanji akan membantunya. Cie Mitty. A curved piece of some teacher says is you really only need one good one, and then they'll connect, and you'll be like, oh yes, of course, I'm not dumb. Water, I should have seen this the whole time. Ah. Try not to get fired. What? Mitty lalu mendapat telepon dari adiknya. Ibu dan adik Mitty baru pindah ke sebuah flat. Adik Mitty kesulitan memasukkan piano warisan ayah mereka ke dalam flat tersebut. Adik Mitty seolah mengingatkan Mitty dengan masa mudanya, mulai dari memberikan sebuah mainan karet hingga barang-barang lama Mitty ketika masih aktif berpetualang dahulu. What? What's that? Travel journal. You should donate that. Is that my tournament one? He was so proud of it. It's with the whole world. It's from the Fairview Small Town. Mitty kembali ke kantor. Salah seorang stafnya menemukan sedikit petunjuk dari sebuah foto. Hey, this is an ocean. That's Urkig snack. Namun, ketika berada di dalam lift, Ted Hendrik meledek Mitty yang membawa mainan masa kecilnya. Terjadi tarik-menarik antara Mitty dan Ted. Dalam imajinasi Mitty, terjadi pertarungan yang seru antara dirinya dan Ted. Hingga kemudian akhirnya Mitty tersadar. Mitty menunjukkan hasil temuan stafnya pada Cheryl. Foto deretan huruf yang terpantul di air. Cheryl kemudian mengajak Mitty keluar menemui anaknya Rich. Ketika Cheryl menerima telepon, Mitty menunjukkan beberapa trik skateboard yang dikuasainya pada Rich dan membuat Rich terkagum-kagum pada Mitty. Did you forward the job 10-9? Sean's definitely. Cheryl kemudian menunjukkan temuan temannya. Foto yang ditunjukkan Mitty adalah sebuah nama kapal yang berada di Greenland. Kemungkinan besar Sean berada di sana. Mitty kembali ke ruangannya dan menanyakan perkembangan selanjutnya. Negatif film nomor 25 belum juga ditemukan. Mitty melihat foto Sean di dinding ruang kerjanya. Imajinasinya seolah melihat Sean meminta Mitty untuk mencarinya. Tanpa banyak pertimbangan, Mitty ternyata langsung menuju ke Greenland, sesuai petunjuk dari Cheryl sebelumnya. Setibanya di Greenland, Mitty berusaha mencari petunjuk keberadaan Sean di sebuah bar. Ternyata, Sean sudah pergi dari situ dengan menggunakan sebuah kapal. He might have received To mail to the ships when they pass by. the Urkig snack. Yeah, listen up. Ketika Mitty mencoba bersantai, ada seorang lelaki tinggi besar yang sedang menyanyikan lagu patah hati. Lelaki itu mengajak Mitty bernyanyi bersamanya, namun Mitty menolak. Si lelaki tidak terima dan menyerang Mitty. Saat itulah Mitty melihat jempol tangan si lelaki tersebut. Mitty mengenali jempol tersebut dari foto yang dikirimkan oleh Sean. Si lelaki besar itu ternyata adalah pilot helikopter yang mengantarkan surat ke kapal tempat Sean berada. Dia menawarkan Mitty ikut dengannya. Mitty agak gentar sebab si lelaki besar sedang dalam kondisi mabuk berat. Dan juga kondisi cuaca di luar yang sedang agak kacau. Tapi Mitty tak punya pilihan lain. Dia segera ikut dengan lelaki tersebut. Tak beberapa lama kapal yang dicari mulai terlihat. Mitty diminta melompat ke laut karena kapal tersebut tidak memiliki helipad. Mitty terombang-ambing dalam gelombang laut yang deras dan nyaris tidak selamat. Ternyata, Sean sudah pergi dari kapal tersebut.
Mitty menemukan petunjuk lain dari sebuah kertas pembungkus roti. Mitty yakin Sean ada di tempat yang tertulis di kertas tersebut. Akhirnya, Mitty tiba di Islandia. Dengan sepeda pinjaman, Mitty berusaha mencari Sean. Namun, imajinasinya tentang Cheryl malah membuat Mitty menabrak sebuah tiang rambu jalan. Mitty terus berjuang mencari Sean, hingga akhirnya bertemu dengan beberapa anak. I'm looking for Elko. I've done Lakuta. Want to do it? Di sini, Mitty juga menukar mainan masa kecilnya dengan longboard milik anak tersebut. Kemudian dari warga lain, Mitty mendapat kabar jika Sean baru saja menuju ke lapangan terbang. Mitty kemudian segera menuju ke lapangan terbang dengan longboard hasil barter tadi. Adegan yang menyenangkan kemudian terjadi ketika Mitty meluncur dengan longboard tersebut. Mitty seolah sangat menikmati perjalanan penuh kebebasannya. Mitty akhirnya tiba di lapangan terbang. Terdengar sebuah sirene kencang. Ternyata gunung berapi akan segera erupsi. Disitulah Mitty melihat Sean berdiri terikat di atas sebuah pesawat terbang menuju ke gunung berapi untuk mengambil foto-foto erupsi. Tapi Mitty harus segera pergi sebab situasi yang sangat berbahaya. I really appreciate it. I hope you find him. Nice there? Yeah, it is. Okay, here. Human resource. Karena merasa kehilangan jejak Sean, Mitty akhirnya kembali ke kantornya. Situasi kantor sangat kacau karena telah terjadi PHK besar-besaran. Mitty tanpa sengaja bertemu dengan Ted yang kembali menagih negatif foto nomor 25 yang belum juga diserahkan. Mitty dipecat. Cheryl juga ternyata sudah terkena PHK. Mitty lalu menuju ke rumahnya untuk mengantarkan longboard sebagai hadiah bagi Rich. Namun yang muncul adalah seorang lelaki yang dikira adalah suami Cheryl. Mitty pun segera pergi. Mitty lalu menuju ke flat milik ibunya. Dia lalu membuang dompet hadiah dari Sean di sana. Saat mengamati sebuah foto lain, Mitty baru sadar jika foto itu adalah foto piano warisan ayahnya. Ternyata, beberapa hari lalu Sean baru berkunjung ke flat itu dan bertemu ibunya. A week ago? Ibu Mitty bilang, jika Sean tergesa harus segera bertemu dengan Warlord. Understood life. He was really interested in warlords very soon, and Mitty segera mencari kemana Sean pergi. Ternyata, Sean menuju ke Afghanistan. can't let you go. Told me that you were the person who. Tanpa banyak berpikir, Mitty segera bergegas menuju ke sana. Mitty harus melewati gunung, menuruni lembah, sungai mengalir indah ke samudera. Hey, Todd. Hey, what's up? Cheryl Melhoff? She's not. Oh, I love it. Wait a minute, that is a kick-ass. Well, Hey, man. you're sure? Because I feel like we're really the best profiles ever. Lalu tanpa sengaja, Mitty bertemu dengan Sean. Sean tak menduga jika Mitty akan mencarinya sampai ke tempat itu. I've been looking for you.
lets itself be seen. Negative, it got separated from your roll. Mitty menanyakan negatif foto nomor 25 yang dicarinya. Sean menjawab jika negatif foto yang dicarinya ada di dalam dompet yang diberikannya sebagai hadiah bagi Mitty. Di sini, Mitty mendapati Sean sebagai sosok yang unik. Karena menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari seekor leopard namun tidak memotretnya. Sean tidak menjelaskan gambar apa yang terdapat dalam negatif foto nomor 25. Lalu, Mitty malah ikut larut dalam kegembiraan bermain sepak bola di dataran tinggi atap dunia. Dad bought it for you. It was my responsibility. Mitty kembali pulang. Ibu Mitty mengembalikan dompet yang sempat dibuangnya. Dan Mitty menemukan negatif foto nomor 25 yang dicarinya. Mitty sekarang telah berubah. Dia jadi agak terlihat penuh harga diri. Mitty menyerahkan negatif foto nomor 25 pada Ted Hendrik dengan penuh kehormatan. Kehormatan karena telah menjalankan tugasnya secara penuh tanggung jawab. Mitty kembali bertemu dengan Cheryl. Cheryl berterima kasih atas longboard yang diberikan Mitty untuk Rich. Cheryl juga menjelaskan jika pria di rumahnya adalah mantan suaminya yang datang untuk memperbaiki kulkas. Mitty jadi bisa bernafas lega. Lalu mereka melintasi gerai penjual majalah dan surat kabar. Ternyata, cover terakhir majalah edisi cetak adalah foto Walter Mitty. Dimaksudkan sebagai sebuah penghargaan bagi orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaannya. Film pun selesai dengan bahagia. Terima kasih sudah turut menyaksikan. Dan dari Walter Mitty kita belajar, tidak ada kata selesai untuk merubah hidup kita. Sampai jumpa di film selanjutnya.